Halo channel Indonesia, saya akan melanjutkan membaca buku Fikih Perempuan Kiai Haji Husein Muhammad, pengantar dari Dr. Andre Villar di halaman 9. Perempuan di negeri-negeri timur berfungsi sebagai mebel di dalam rumah, dan di Prancis mereka seperti anak manja. Kalimat tersebut diucapkan seorang pemikir Mesir, Rifa'ah Rafi At-Tahtawi, salah seorang reformis Arab pertama yang menulis mengenai status perempuan dalam bukunya yang berjudul Takhlis Al-Ibris bil Takhlis Baris, terbit pada tahun 1834. Dalam buku ini, At-Tahtawi menceritakan kehidupan perempuan di Paris. Tempatnya dikirim pada 1826. At-Tahtawi memuji kebebasan yang dinikmati oleh perempuan di Prancis dan menyerukan supaya kaum perempuan di dunia Islam secepatnya diberi pendidikan sebagai prioritas utama dan diajak bekerja. Pada abad 19, seorang reformis yang muncul di dunia Arab, Qasim Amin, seorang muslim keturunan Turki, menulis buku mengenai pembebasan perempuan. Qasim yakin bahwa suatu bangsa tidak mungkin bisa berkembang tanpa bantuan dari separuh populasinya, yaitu perempuan. Istri selama ini dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai kenikmatan kaum laki-laki, dapat bermain dengan selama diinginkan, lalu dapat membuang ke jalan kalau ia sudah memutuskan begitu. Qasim menganjurkan agar perempuan melepaskan jilbab. Ia juga menyerukan pemberian pendidikan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Ia pun menyeru untuk meninggalkan poligami yang menurutnya dapat ditolerir hanya kalau sang istri mandul. Reformis ketiga yang sangat berperan dalam mendobrak pemikiran soal peran perempuan ialah Tahir Haddad, seorang Tunisia yang dengan keras mencoba mendobrak keterbelakangan perempuan muslim Tunisia dan menganjurkan reformasi total. Perempuan harus mendapatkan hak yang sama atas pendidikan, tidak perlu berjilbab. Jilbab menurutnya merupakan salah satu bentuk alienasi perempuan. Perempuan mestinya bekerja di luar rumah. Haddad juga mengecam talak secara sepihak dari suami yang dinilainya perlu dibatasi dan menolak poligami sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Apakah buku karya Kiai Haji Husein Muhammad ini juga akan tercatat dalam sejarah pemikiran cendekiawan muslim di dunia? Paling tidak, buku ini merupakan satu kontribusi penting dalam debat soal gender. Satu soal yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan segala sesuatu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kehormatan untuk menulis prakata untuk buku yang penting ini. Saya baru sempat membacanya dalam perjalanan dari Jakarta ke Paris awal Desember tahun 2000. Setelah selama 2 bulan setengah melakukan penelitian di Jawa, Indonesia baru 1 tahun dipimpin oleh Kiai yaitu Gus Dur. Segala sesuatu yang dulu hanya untuk dikonsumsi NU, sekarang keluar dari lingkaran yang sempit dan menjadi bahan pemikiran untuk kalangan umum, termasuk non-santri. Hal yang tadinya hanya menyangkut orang pesantren menjadi minat baru bagi kaum awam secara umum. Waktu saya membaca buku Kiai Haji Husein Muhammad ini di pesawat, saya terpukau oleh pekerjaan kompilasi mendalam yang telah dilakukannya. Sebagai peneliti yang sudah lama mengamati hal-hal yang bersangkutan paut dengan hak perempuan, saya akhirnya sangat tertarik membacanya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah lama tersimpan di dalam hati baru terjawab sekarang berkat tulisan Kiai Haji Husein Muhammad yang sistematis dan rasional. Seharusnya buku ini sudah lama ditulis. Buku ini penting karena ia meletakkan persoalan gender dengan segala variasi interpretasi dari abad ke abad, dari satu hadis ke hadis yang lain, dan dari satu penafsir ke penafsir lain. Buku ini juga mampu membedakan antara hukum adat dan hukum Islam dan hukum Islam canonic law yang sebenarnya dan dapat memperlihatkan perbedaan-perbedaan penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosiologis, historis, dan religius pada satu zaman tertentu.
Kiai Haji Husein Muhammad selalu berusaha mencari makna esensial, makna yang tertanam dalam satu ayat atau satu hadis tertentu menyangkut soal gender. Buku seperti ini memang sangat diperlukan pada zaman modern ketika umat Islam memasuki abad ke-21 bersama-sama dengan umat lain dari barat sampai timur. Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia menjadi semacam kiblat baru dunia Islam. Karena di sini terjadi perkembangan pemikir yang subur dan jarang terjadi di negara lain. Waktu saya berkunjung ke Malaysia bulan November tahun 2000, saya diberitahu seorang peneliti Malaysia di Fakultas Agama Universitas Kebangsaan Kuala Lumpur bahwa buku-buku yang terbit di negaranya banyak sekali yang berasal dari cendekiawan Muslim Indonesia. Ia mengakui adanya dinamisme pemikiran yang jarang ditemukan di Malaysia. Saya tidak terlalu suka kata feminisme karena banyak salah pengertian yang terbawa dalam kata itu. Di timur, orang terlalu sering membayangkan bahwa kaum Hawa di barat berjuang untuk hal yang tidak perlu, seolah-olah kaum perempuan barat menjadi terlalu bebas karena gerakan feminisme. Orang timur lupa atau mungkin tidak tahu bahwa banyak hak yang masih diperjuangkan oleh kaum perempuan barat pada abad 20. Misalnya kaum perempuan di Prancis baru diberi hak untuk memilih pada bulan Oktober 1945 oleh Presiden Prancis baru, General de Gaulle. Prancis sangat terlambat karena proyek undang-undang yang ingin memberikan hak pilih pada perempuan yang diajukan oleh Partai Kanan pada tahun 1919 ditolak oleh senator kiri waktu itu. Kelihatannya karena mereka takut perempuan terlalu dipengaruhi oleh kaum gereja. Prancis memang salah satu negara barat yang terakhir dalam memberikan hak pilih kaum perempuan. Mereka didahului oleh Swiss dan Romania. Tentu dalam hal lain, kesetaraan gender mudah mencapai kemajuan lain di Prancis. Misalnya, 2 perempuan menjadi menteri negara pada tahun 1936 di Front Populaire. Di Prancis, pelan-pelan perempuan diberi tempat terhormat di dalam birokrasi pemerintahan. Perguruan-perguruan tinggi Prancis juga sudah lama menerima perempuan dan terbukti mereka kadang-kadang keluar sebagai mahasiswa yang unggul. Pada pertengahan tahun 1970-an, Presiden Giscard d'Estaing dari Partai Kanan banyak memberikan perhatian pada soal gender. Perempuan dan laki-laki diberi status yang sama dalam keluarga. Perceraian diperbolehkan atas kemauan sendiri. Tadinya mesti membuktikan bahwa telah terjadi perkelahian atau perselingkuhan. Dan perempuan juga diberi hak untuk menandatangani cek banknya sendiri tanpa perlu persetujuan suami. Banyak sekali ketidaksetaraan gender di negara barat yang diperjuangkan untuk diubah, dan lama-kelamaan perempuan menjadi benar-benar setara dan dihargai di tempat kerja. Prasangka yang dulu sering didengar bahwa perempuan lebih emosional dan laki-laki lebih rasional terbantahkan sudah, karena perempuan ternyata mampu menjalani profesi-profesi tertentu di mana diperlakukan bukan juga kepintaran, melainkan juga self-control. Sementara seperti menjadi hakim, dokter, menteri, dan seterusnya, sekarang di Prancis, kalau ada laki-laki yang membuat lelucon soal ketidakmampuan perempuan, tak ada lagi orang yang tertawa karena hal itu dianggap tidak lucu, justru dinilai kolot. Namun demikian, banyak soal yang masih tersisa. Misalnya, Prancis dulu memutuskan untuk melarang perempuan bekerja pada malam hari sebagai tindakan perlindungan terhadap mereka, tetapi akhirnya dipaksa oleh masyarakat Eropa untuk menghapuskan larangan tersebut karena dianggap tidak menghargai kesetaraan. Memang kata mereka, perempuan bisa rugi kalau tidak diperbolehkan keluar malam, apalagi kalau tidak ada pekerjaan lain yang tersedia baginya. Dan bekerja malam tidak selamanya beresiko kalau perempuan itu pintar menjaga diri dan mengatur cara pulangnya dari kantor secara baik. Jadi perempuan mesti diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri. Jangan dianggap bodoh dan dilindungi oleh negara. Saya teringat pada Muktamar NU yang saya hadiri sejak tahun 1980, di mana persoalan yang muncul mempunyai banyak persamaan dengan persoalan yang muncul di tempat kami di Barat. Soal bekerja malam, saya ingat betul, pernah menjadi suatu bahan perdebatan juga, dan pengacara terkenal Nur Syahbani dulu mengeluh kepada saya,
Kenapa NU melarang perempuan bekerja malam? Rugi, kasihan katanya waktu itu. Kembali pada kompilasi buku Kiai Haji Muhammad ini, saya kira yang paling berani ialah seorang kepemimpinan dalam sholat. Usaha Kiai Haji Muhammad untuk semaksimal mungkin memakai rasio sungguh sangat menarik. Kembali saya teringat dalam perdebatan soal di antara gereja Protestan yang sudah mengizinkan perempuan menjadi pendeta dan gereja Katolik yang tetap menolaknya. Soal khitan perempuan merupakan tema menarik bagi saya, karena saya pernah membuat penelitian soal itu bersama dengan Liz Marcus. Tulisan kami akhirnya dimuat di majalah ilmiah Prancis, Archival. Kami melaporkan mengenai praktek khitan perempuan yang cukup banyak terjadi di berbagai pelosok negara ini. Sejak masuknya Islam di Kepulauan Nusantara, ketika melakukan penelitian tersebut, saya menemukan sebuah buku yang diterbitkan pada abad 17, persisnya pada tahun 1688, dengan judul Description historique du royaume de Macacar, yang ditulis oleh Nicolas Gervais, seorang Prancis yang pada saat itu menjadi guru privat tutor dua pangeran di Makassar. Dia menulis mengenai khitan perempuan di Sulawesi. Gervais waktu itu mengira bahwa orang Makassar adalah orang Islam satu-satunya yang mengkhitan perempuan, lain dari orang Turki, karena orang Makassar percaya bahwa perempuan cukup mulia untuk diselamatkan oleh Tuhan. Meski tidak semulia laki-laki, maka upacara khitan diselenggarakan bersama-sama dengan upacara khitan laki-laki, supaya superioritas di sisi laki-laki dapat mengimbangi imperitas si perempuan. Pandangan Gervais itu sebetulnya bukanlah pandangannya sendiri, melainkan pandangan dua pangeran Makassar yang menceritakan adat istiadat setempat kepada guru mereka. Gervais akan tetapi sangat menarik bahwa Gervais menganggap khitan perempuan sebagai tanda bahwa perempuan di Makassar dianggap makhluk Tuhan juga, yang pada suatu hari dapat diselamatkan, sama seperti laki-laki. Sebetulnya Gervais salah interpretasi, sebab perempuan dikhitan di Kepulauan Nusantara karena adat itu dibawa oleh penyebar Islam. Saya tidak tahu apakah ada sangkut pautnya dengan mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di Turki berlaku mazhab Hanafi. Turki tidak mengenal khitan perempuan. Afghanistan dan negara-negara di kawasan Maghribi seperti Algeria, Maroko, dan Tunisia juga demikian. Sedangkan di Mesir, yang kelihatannya merupakan salah satu sumber adat istiadat ini, baik kalangan Muslim maupun Kristen Koptik bisa melakukan khitan terhadap perempuan, suatu adat pra-Islam yang sekarang ditolak oleh Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, kalau Kiai Haji Husain Muhammad memilih mengukur khitan perempuan dari kesetaraan laki-laki dan perempuan, memang menjadi sangat logis bahwa kaum perempuan dirugikan dalam hal kenikmatan seksual yang diakui sebagai hak mereka dari segi agama, dan juga dirugikan dari segi cacat fisik dan kesakitan yang dialami pada waktu bayi. Karena di Kepulauan Nusantara memang banyak bayi dikhitan di rumah sakit atau di rumah sendiri oleh dukun bayi pada umur beberapa hari saja tanpa diketahui ibu atau bapaknya sendiri, seperti ditunjukkan dalam penelitian saya dan Liz Marcus. Bab mengenai batas tutup aurat juga sangat menarik, apalagi dalam era jilbabisasi yang luar biasa di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Beberapa kali saya mendengar diskusi di antara anak muda mengenai hakikat aurat, dan biasanya semua yakin bahwa dialah yang benar mengenai arti aurat itu. Oleh karena itu, saya sangat tertarik pada penjelasan-penjelasan Kiai Haji Husain Muhammad di buku ini. Saya tahu betul dari wawancara saya soal jilbab ini bahwa banyak perempuan Indonesia bingung tentang jilbabisasi. Saya ingat satu kalimat yang muncul pada waktu saya membuat penelitian pada tahun 1991. Ada seorang perempuan yang sedang berargumentasi dengan seorang yang berjilbab.
Lantas bagaimana dengan nenek moyang kita? Apakah mereka tidak soleh karena mereka tidak berjilbab? Teman yang berjilbab waktu itu tidak bisa menjawab. Kiai Hussein di sini memberi jawaban rasional yang ditunggu oleh anak-anak muda. Wajar dan sopan bukan terminologi agama, melainkan terminologi sosial budaya yang sangat relatif, berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Memang berbeda dan bukan hanya di dunia Islam. Waktu ada debat soal jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Rodinson, seorang Islamolog terkemuka dari Prancis yang sekarang sudah berusia di atas 80-an, mengingat bahwa di Assyria 2000 tahun sebelum Masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur, dan 2 abad setelah Masehi Tertullian, seorang penulis Kristen yang apologetik, menyerukan agar semua perempuan berjilbab atas nama kebenaran. Lebih dekat dengan sekarang, pada abad 19 di Perancis, perempuan tidak boleh memakai baju seperti laki-laki, dalam arti tidak boleh memakai celana. Masih pada tahun 1950-an, murid perempuan tidak diperbolehkan memakai celana panjang ke sekolah, kecuali kalau udaranya sangat dingin. Lama-kelamaan perempuan mulai diperbolehkan memakai apa saja yang mereka kehendaki, dan nyatanya penelitian menunjukkan bahwa sekarang hampir semua anak muda memakai celana panjang, bukan rok dan bukan pula mini rok. Karena kriteria yang mereka senang ialah yang praktis, yang memungkinkan bergerak bebas, dan mereka suka bergerak, senam, naik gunung, dan sebagainya. Saya juga melihat tren yang sama di Indonesia. Anak muda memakai celana panjang dan hem longgar di atasnya dengan cara yang cukup sopan. Ini anak perempuan tidak ingin diganggu kaum laki-laki, yang di Indonesia mesti diakui memang relatif lebih sopan daripada di negara lain. Oleh karena itu, jilbab di Indonesia tidak mempunyai fungsi perlindungan dari kaum laki-laki seperti halnya di Mesir misalnya. Bab hak kawin muda juga masih menarik, meskipun di Indonesia dalam teori hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan 1947 yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi perempuan ialah umur 16 tahun. Ibu Nuriyah, istri Gus Dur, yang telah melakukan penelitian pada perkawinan usia muda, menunjukkan bahwa praktek tersebut masih terdapat di berbagai kalangan. Meskipun sudah ada konsensus di dunia bahwa untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kemaslahatan, anak perempuan sebenarnya tidak boleh dikawinkan terlalu dini. Masih ada saja negara yang memperbolehkan kawin pada usia muda. Di Iran misalnya, Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang dibuat tahun 1967 dihapuskan setelah Revolusi Iran tahun 1979 oleh Ayatullah Khomeini, dan perempuan pun boleh kawin pada umur 19 tahun. Penelitian seorang perempuan Iran, Ajadeh Kian, menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan baru itu, masih sangat sedikit kasus perempuan kawin pada usia muda. Artinya, kata Ajedah, satu masyarakat cenderung tidak mengikuti satu peraturan yang dianggap kurang sesuai dengan zamannya. Contoh lain, Republik Islam Iran menunjukkan bahwa undang-undang yang sangat bisa pro laki-laki yang dibuat setelah 1979 akhirnya mesti diubah kembali secara pelan-pelan karena perjuangan perempuan. Misalnya, hak untuk memelihara anak yang otomatis diberikan kepada sang ayah setelah perceraian akhirnya diubah kembali pada tahun 1998 setelah Revolusi Iran. Perempuan tidak diperbolehkan lagi menjadi hakim dan dapat posisi di pemerintahan di mana diperlukan kemampuan decision making. Dan perempuan dilarang masuk di berbagai fakultas, termasuk fakultas teknik dan beberapa jurusan kedokteran. Masih banyak contoh ketidaksetaraan gender. Namun pemerintah Iran secara pelan-pelan mulai mengubah. Pada tahun 1996 mengangkat perempuan sebagai wakil Dirjen Departemen Kehakiman di Teheran. Juga seorang perempuan diberi posisi sebagai wakil Menteri Kesehatan. Di Indonesia, kemajuan dalam kesetaraan gender jauh lebih besar. Kita boleh ingat bahwa Menteri Agama
Abdul Wahid Hasyim memberi hak kepada perempuan untuk menjadi hakim agama sejak tahun 1951. Oleh karena itu, bab mengenai kepemimpinan sosial politik adalah mungkin yang paling aktual. Saya sendiri sempat menghadiri diskusi soal peran publik perempuan dalam Muktamar NU di Lombok pada tahun 1997. Waktu itu Kiai Nur Muhammad Iskandar secara tegas menolak seorang perempuan menjadi presiden, sedangkan Master Farid Masudi tidak menemukan alasan agama untuk menolak hak perempuan untuk menjadi presiden. Akan tetapi, karena ada perbedaan pendapat, deklarasi NU mengenai peran publik perempuan tidak membuat pernyataan yang jelas dan tegas mengapa mengenai hal itu. Akan tetapi, Ketua NU yakni Gus Dur dalam pernyataannya kepada pers waktu itu mendukung ide bahwa perempuan dapat menjadi presiden. Sebetulnya draft pertama yang muncul di Lombok itu sangat konservatif dan tidak mendukung peran publik perempuan. Ini mengherankan saya ketika itu karena pada kenyataannya dari dulu banyak perempuan NU yang menjadi anggota parlemen dan kader partai, termasuk Ibu Wahid Hasyim. Akan tetapi memang akhirnya di Lombok Kiai dapat menyetujui argumentasi dua delegasi perempuan IPPNU bahwa perempuan tidak layak dihalangi untuk berperan bagi kemaslahatan agama. Akan tetapi Megawati akhirnya tidak jadi presiden karena penolakan dari beberapa kalangan, termasuk yang paling keras dari P3. Ajadekian, peneliti Iran, menunjukkan bahwa alasan politik sering diutamakan ketimbang alasan agama. Dia memberi contoh perubahan pendapat Khomeini mengenai hak politik perempuan. Pada 1962, Khomeini menolak secara tegas hak pilih perempuan. Dan dalam surat kepada Shah Iran tertanggal 9 Oktober, ia menulis, by granting mopping rig to women, the government has disgraded Islam and has caused anxiety among the ulama and other Muslim. Memang pada waktu itu tahun 1963, Syiah Iran sudah menyatakan akan memberi hak pilih kepada perempuan Iran. Akan tetapi Khomeini pun kemudian berubah beberapa saat sebelum revolusi Iran, terutama karena perempuan Islam menjadi pendukung penting revolusi Iran 1978 sampai 1979. Oleh karena itu, pada tahun 1979, Khomeini pun berkhutbah, "Women have the right to intervene in politics. It is their duty. Islam is a political religion. In Islam, everything, even fire, is political." Khutbah 19 September 1979. Mungkinkah orang yang tadinya menolak Megawati berubah lagi? Kiai Haji Husain Muhammad saya kira memberi sumbangan penting dengan buku kompilasi soal fikih perempuan ini. Bagaimanapun juga di sini terlihat bahwa segala sesuatu tergantung pada zaman, pada konteks sosiologis dari dulu sampai sekarang, dari abad ke abad dan dari tahun ke tahun. Yang dicari Kiai Haji Husain Muhammad ialah esensi ajaran agama, substansi dan prinsip-prinsip yang mesti teguh, termasuk prinsip kesetaraan gender yang juga tercantum menurut Kiai Husain Muhammad dalam kitab suci dan Al-Quran. Terima kasih sudah mendengarkan membaca buku fikih perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.